Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari tim divisi akademik akan menyajikan video pembelajaran statistika matematika pertemuan ke-14 materi tentang distribusi aproksimatif untuk sampel-sampel besar. Pertama adalah teorema Chebyshev. Seperti kita tahu, untuk menghitung nilai peluang, maka diperlukan adanya fungsi PDF atau fungsi kepadatan peluang. Tetapi di dunia nyata, banyak sekali kejadian-kejadian probability yang tidak memiliki PDF. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, diciptakanlah teorema Chebyshev. Teorema Chebyshev, teoremanya adalah anggap X adalah random variable, ubah-ubah acak, dan Gx adalah fungsi yang non-negatif. Artinya Gx itu bernilai lebih besar sama dengan 0. Maka rumus dari teoremanya itu adalah peluang Gx lebih besar daripada K, pasti nilai peluangnya pasti akan lebih kecil daripada ekspektasi Gx dibagi K. Untuk setiap K lebih besar daripada 0. Teorema ini disebut dengan pertidaksamaan Markov. Kedua adalah teorema Chebyshev. Teorema Chebyshev ini adalah pengembangan dari teorema Markov. Anggap random variable X mempunyai distribusi peluang dengan asumsi bahwa terdapat sebuah varians yang terbatas atau finite. Maka untuk setiap konstanta K lebih besar daripada 0, maka peluang dari mutlak X dikurang mu lebih besar daripada K kali sigma, pasti nilai peluangnya, apapun PDF-nya, pasti hasilnya akan lebih kecil sama dengan 1 per K kuadrat. Atau jika kita ingin mencari lebih kecil daripada kali sigma, maka peluang mutlak dari X dikurang mu lebih kecil daripada K sigma, pasti hasilnya akan lebih besar sama dengan 1 dikurang 1 per K kuadrat. Karena ini sudah lebih kecil dan ini mutlak, maka dapat digunakan teori kalkulus yaitu peluang dari mu dikurang K kali sigma, X mu tambah K kali sigma, pasti hasilnya akan lebih besar daripada 1 dikurang 1 dibagi K kuadrat. Nih, ada contohnya, yaitu anggap X memiliki PDF. Anggap X ini memiliki PDF yang diketahui, yaitu 1 per 2 akar 3. Berarti ini adalah berdistribusi uniform, di mana X itu memiliki batas dari minus akar 3 sampai akar 3. Misal mu sama dengan 0 dan sigma kuadrat sama dengan 1. Maka ketika K sama dengan 3 per 2, maka nilai peluang sesungguhnya adalah peluang X dikurang mu mutlak lebih besar daripada K kali sigma, maka itu sama dengan peluang, karena mu sama dengan 0, maka peluang X mutlak X dikurang 0 sama dengan peluang mutlak X lebih besar daripada K-nya itu 3 per 2, sigma-nya 1 ya, akar 1, 1. Berarti peluang mutlak X lebih besar daripada 3 per 2. Jadi karena ini lebih besar, dapat kita buat 1 dikurang peluang X mutlak lebih kecil dari 3 per 2. Maka 1 dikurang integral dari minus 3 per 2 sampai 3 per 2, fungsi PDF-nya 1 per 2 akar 3, 1 per 2 akar 3 dx, sama dengan 1 dikurang akar 3 per 2. Hasilnya adalah 0,134. Sedangkan semisalnya ada suatu keadaan yang menyebabkan X ini tidak memiliki PDF, maka dapat digunakan teorema Chebyshev. Ketika X mu-nya 0, berarti X dikurang 0, berarti X harga mutlak X lebih besar daripada 3 per 2, hasilnya akan lebih kecil sama dengan 1 per K kuadrat. K kuadrat itu 9 per 4, berarti 1 per 9 per 4 itu 4 per 9. Berarti menggunakan teorema pertidaksamaan Chebyshev, maka peluang X mutlak lebih besar daripada 3 per 2, hasilnya akan lebih kecil daripada 4 per 9. Kita bandingkan dengan peluang sesungguhnya. Peluang sesungguhnya adalah 0,134, sedangkan
nilai batasnya itu 4/9. Karena 0,134 lebih kecil daripada 4/9, maka teorema Chebyshev terpenuhi. Maka dapat dikatakan teorema Chebyshev ini tidak menyediakan nilai peluang sesungguhnya, tetapi hanya menyediakan batas atas atau batas bawah dari nilai peluangnya. Atau dapat dikatakan semisalnya X ini berdistribusi normal, maka nilai peluangnya pasti akan lebih kecil daripada 4/9. Atau misalnya X itu berdistribusi chi-square, maka nilai peluangnya itu pasti akan lebih kecil daripada 4/9. Atau misalnya berdistribusi eksponensial, gamma, Weibull, Pareto, hasilnya pasti akan lebih kecil daripada 4/9. Tapi dia tidak menyediakan, tapi 4/9 itu bukan nilai peluang sesungguhnya, tapi nilai peluang atas, batas atasnya aja. Selanjutnya adalah konvergen dalam peluang. Anggap YN adalah sequence random variable dan anggap Y adalah random variable yang didefinisikan dalam ruang-ruang sampel. Maka YN dikatakan konvergen dalam peluang pada Y jika untuk semua epsilon lebih besar daripada 0, di mana epsilon itu adalah margin of error. Maka peluang dari YN dikurang Y dimutlakkan ketika N lebih menuju ke tak hingga lebih besar daripada margin of error, pasti hasilnya akan 0. Atau limit N menuju tak hingga peluang dari mutlak YN dikurang Y lebih kecil daripada margin of error, maka hasilnya akan 1. Jika kedua syarat tersebut dipenuhi, maka dapat dikatakan YN konvergen dalam peluang pada Y. Selanjutnya, YN ini dimisalkan adalah YN bar dan Y ini dimisalkan adalah mu. Maka teoremanya adalah Y bar N atau rata-rata dari sequence itu akan konvergen dalam peluang pada mu. Maka teoremanya jika Xn sequence ke N lebih menuju konvergen dalam peluang pada P, pada X dan YN konvergen dalam peluang pada Y, maka dapat disimpulkan Xn ditambah YN konvergen dalam peluang menuju X tambah Y. Gitu. Selanjutnya adalah konvergen dalam distribusi. Anggap sebuah urutan random variabel Y1, Y2 sampai tak hingga yang berkorespondensi dengan urutan CDF. Artinya Y1 berkorespondensi dengan CDF G1, Y1, Y2 berkorespondensi dengan G2, Y2. Untuk setiap N dari 1 sampai tak hingga. Jika YN itu berdistribusi CDF GN YN untuk setiap N sama dengan 1 sampai tak hingga, dan jika untuk beberapa CDF GY, maka ketika N ini adalah menuju bukan tepat di tak hingga ya, tapi menuju ke tak hingga, maka dia akan sama dengan distribusi GY. Artinya misalnya ketika N sama dengan 1, maka Y1 ini berkorespondensi dengan G1, Y1. Ketika N sama dengan 2, maka Y2 berkorespondensi dengan G2, Y2. Dan ketika N-nya adalah menuju ke tak hingga, maka dia akan berkorespondensi dengan GY. Lalu, untuk semua nilai Y, maka Y1, Y2 sampai tak hingga dikatakan konvergen dalam distribusi pada Y. Dinotasikan dengan YN tanda panah dengan huruf D di atas Y. Artinya YN konvergen dalam distribusi pada Y. Lalu ada namanya distribusi asimptotis. Fungsi GY adalah CDF dari degenerate distribution pada nilai Y sama dengan C. Maka dapat disimpulkan GY itu nilainya adalah 0 ketika Y lebih kecil daripada C, dan 1 ketika Y sama lebih besar daripada C. Artinya fungsi CDF ini diskontinu pada titik C, karena limit kiri dan limit kanannya berbeda. Lalu ini adalah limit-limit yang biasa digunakan, yaitu
limit n menuju tak hingga 1 dari 1 tambah C per N pangkat NB sama dengan E pangkat CB. Artinya misalkan Y sama dengan limit N menuju tak hingga dari 1 tambah C per N pangkat NB. Ketika kedua ruas kita len kan, berarti len Y sama dengan limit N menuju tak hingga dari NB kali len 1 tambah C per N. Asalnya jika kita operasikan menurut limit, dia akan sama dengan E pangkat CB, di mana E ini adalah basis logaritma natural, nilainya 2,71828. Selanjutnya adalah limit N menuju tak hingga dari 1 tambah C per N tambah Dn per N. Dn inilah fungsi N ya, pangkat NB. Hasilnya akan sama aja ketika yaitu E pangkat CB. Jika dia akan sama dengan E pangkat CB, jika Dn ini ketika N menuju tak hingga, hasilnya adalah 0. Contohnya adalah ini. Jika X itu adalah berdistribusi Pareto dengan theta sama dengan 1 dan K sama dengan 1. Maka YN, anggap sekuensi YN adalah N kali order statistik pertama. Seperti kita tahu, fungsi dari Fx Pareto ketika theta sama dengan 1 dan K sama dengan 1, maka rumusnya itu 1 per 1 ditambah X dikuadratkan. Maka fungsi CDF-nya 1 dikurang 1 tambah X pangkat minus 1. Ketika X lebih besar daripada 0. Maka dapat seperti kita tahu X ini adalah fungsi CDF-nya. Maka fungsi CDF dari order statistik pertama adalah 1 dikurang 1 dikurang fungsi CDF ketika order statistik pertama dipangkatkan N. Jika dioperasikan, hasilnya akan 1 dikurang 1 ditambah YN per N pangkat minus N. Maka ketika N ini menuju tak hingga, maka 1 dikurang. Bentuk yang ini sama seperti bentuk yang ini. Yang limit 1 tambah C per N pangkat NB. Maka dapat disimpulkan C itu adalah YN dan B itu adalah minus 1. Maka ketika N menuju tak hingga, 1 dikurang eksponen CB. C-nya tadi YN dan B-nya itu minus 1. Maka 1 dikurang E pangkat minus YN. Dapat kita lihat distribusi ini dia analog dengan CDF dari distribusi eksponensial dengan beta sama dengan 1. Maka dapat disimpulkan YN sequence ini sama dengan N kali order statistik pertama akan konvergen dalam distribusi pada eksponensial dengan parameter beta sama dengan 1. Tadi di sini kita menggunakan CDF ya. Ada satu cara lagi yaitu menggunakan MGF. Banyak cara ya. Misalnya anggap Y1, Y2 sampai tak hingga adalah random variabel yang sequence dengan CDF masing-masing atau berkorespondensi dengan G1, Y1, G2, Y2 sampai tak hingga. Dan MGF dannya adalah MGF Y1T, MGF Y2T dan sampai tak hingga. Jika MT adalah MGF dari CDF GY dan jika limit dari MGF YNT sama dengan MT untuk semua T dalam sebuah skala terbuka yang mengandung 0, di mana T itu memiliki batas dari minus H sampai H, maka ketika N menuju tak hingga dari GN YN itu akan sama dengan GY untuk semua titik kontinu dari GY. Misalkan nih, ada namanya ini. Jika X1, X2 itu masing-masing adalah random sampel. XI berdistribusi binomial atau Bernoulli ya. Bernoulli dengan parameter P sama dengan P atau misalnya binomial 1, P. Jika YN adalah sigma dari XI, jika P menuju ke 0 seiring dengan N menuju tak hingga, maka NP itu harus sama dengan mu.
Seperti kita tahu, ekspektasi dari binomial adalah N kali P. Maka mu sama N kali P. Maka MGF, kita tahu ya, distribusi dari penjumlahan coba acak yang berdistribusi Bernoulli akan menghasilkan binomial. Maka MGF dari sigma X sama dengan P E pangkat T tambah Q pangkat N. Ingat ya, P tadi itu adalah N kali P adalah mu, maka P sama dengan mu per N kali E pangkat T tambah Q pangkat N. Jika kita jabarkan hasilnya adalah 1 ditambah mu kali E pangkat T minus 1 per N pangkat N. Ini analog dengan jika kita ini adalah MGF dari binomial. Maka ketika N ini sama dengan tak indah, maka hasilnya adalah E pangkat mu kali E pangkat T minus 1. Di mana C tadi, sama seperti rumus limit tadi, C adalah mu kali E pangkat T minus 1 dan B adalah 1. Sehingga MGF ini analog dengan MGF distribusi Poisson dengan parameter mu. Maka dapat disimpulkan YN atau sequence dengan variabel convergent dalam distribusi pada Y, di mana berdistribusi Poisson mu dengan parameter mu. Selanjutnya adalah central limit theorem atau dalil limit pusat. Teoremanya adalah jika X1 sampai ke Xn adalah sampel acak dari sebuah distribusi dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat itu lebih kecil daripada tak indah, maka limitnya adalah Zn sigma Xi dikurang N kali akar N kali sigma. Atau misalnya X dibagi dua ruas kita bagi N, maka hasilnya akar N kali X bar N dikurang mu per sigma. Zn ini, nilai Zn ini ketika dia N menuju tak indah, maka dia akan convergent dalam distribusi menuju ke distribusi normal baku dengan distribusinya itu normal 0,1 ketika N menuju tak hingga. Lalu ini Xi, Xn adalah random sample dari distribusi uniform. Jika Xi adalah uniform 0,1 dan Yn adalah sigma dari Xi, maka ekspektasi dari uniform kan B plus A per 2 ya. Maka 1 tambah 0 per 2 itu setengah. Dan variansnya kan kalau dia distribusi uniform kan B min A kuadrat per 12. 1 dikurang 0 kuadrat 1 per 12. 1 per 12. Maka aproksimasi atau pendekatan dari Yn akan berdistribusi normal dengan parameter mu N per 2 dan variansnya adalah N per 12. Maka jika N sama dengan 12, maka Y 12 dikurang 6. 6 tadi adalah mu-nya 12 per 2, 6. Maka Y12 dikurang 6 itu akan berdistribusi 0,1. Selanjutnya adalah misal Xi, X2 sampai ke N adalah sampel acak dari distribusi binomial 1, P atau Bernoulli P, di mana mu dengan P dan sigma kuadrat sama dengan PQ. Maka Yn sama dengan penjumlahannya dari Xi sampai ke Xn, maka Yn adalah berdistribusi binomial N, P. Maka Yn dikurang NP per akar NPQ pasti akan konvergen dalam distribusi pada normal baku. Jadi central limit theorem ini digunakan jika sampel-sampelnya berukuran besar, maka dia akan konvergen dalam distribusi pada distribusi normal baku. Maka jika Yn didekati dengan distribusi normal mu, sigma kuadrat dengan misalnya NP dan sigma kuadrat sama N kali P kali Q, maka distribusi tersebut akan berdistribusi normal gitu, secara asimptotis. Misalnya nih, Yn itu berdistribusi binomial dengan parameter N sama dengan 100 dan P sama dengan setengah. Ketika mu sama dengan 50 dan sigma kuadrat sama dengan 5, maka misalnya nih, ketika
Dia ingin menghitung peluang dari YN saling 48, 49, 50, 51, 52. Maka peluangnya adalah peluang dari 47,5 YN 52,5. Kenapa tidak menggunakan 48? Dari 48 kenapa harus dari 47,5? Karena di sini adalah perubahan seperti kita tahu binomial itu adalah kasus diskret sedangkan normal itu kasus kontinu. Ketika kasus diskret diubah ke kasus kontinu, dia harus ada suatu angka koreksi kekontinuan gitu. Seperti kita tahu dia batas atasnya ditambah 0,5, batas bawahnya dikurang 0,5. Lalu ada namanya asimptotik normal distribusi. Jika Y1, Y2 adalah sequence, dan M dan C itu adalah konstanta, maka Zn adalah Yn dikurang M per C bagi akar N ya. Di mana hasilnya akan konvergen dalam distribusi pada Z normal. Ketika N itu menuju ke tak hingga, di mana M itu adalah rata-rata asimptotis dan C itu adalah varians dari asimptotis. Misalnya, waktu hidup 40 alat elektrik ukur masing-masing berdistribusi eksponensial, XI berdistribusi eksponensial 100, jika berdasarkan central limit teorema, X bar itu akan berdistribusi asimptotis. Benar ya? Ketika dia sampel diperbesar, maka dia akan mengikuti distribusi normal. Di mana rata-ratanya adalah 100. Seperti kita tahu, rata-rata dari eksponensial itu kan beta. Sedangkan kalau dia variasinya beta kuadrat ya, maka betanya tadi 100, maka rata-ratanya 100 dan variannya itu C kuadrat per 6. C kuadrat itu adalah variansnya, varians itu adalah beta kuadrat ya. Maka 100 kuadrat itu 10.000 dibagi N dibagi 40 sama dengan 250 gitu. Selanjutnya adalah law of large number atau hukum bilangan-bilangan besar. Lalu anggap fx adalah fungsi kepadatan dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat, dan anggap x bar n adalah rata-rata sampel dari random sampel berukuran n. Anggap sigma adalah, anggap epsilon adalah margin of error dan delta itu adalah taraf nyatanya, maka dapat disimpulkan peluang dari x bar N dikurang mu berada di antara minus epsilon sampai epsilon, hasilnya akan lebih besar daripada 1 dikurang delta. Di mana delta ini seakan-akan dia seperti alfa. Gitu. Jadi ini delta ini adalah confidence, adalah taraf nyatanya. Ini mirip seperti kasus confidence interval. Lalu contohnya adalah anggap beberapa distribusi dengan rata-rata tidak diketahui ya, dan varian sama dengan 1. Berapa sampel yang diperlukan agar terdapat peluang paling kecil 0,95 bahwa rata-rata sampel akan terletak dari 0,5 dari rata-rata populasi. Artinya peluang itu 0,95, berarti taraf nyatanya lu tinggal kesalahannya 0,05, berarti deltanya 0,05. Lalu akan terletak ini adalah margin of error-nya seperti 0,5, epsilon 0,5. Maka sampel itu sama dengan sigma kuadrat per delta kali epsilon kuadrat. 1 per 0,5 kali 0,5 kuadrat sama dengan 80. Gitu. Jadi dapat kita simpulkan untuk mengambil sampel minimal dia harus lebih kecil, harus sekecil-kecilnya itu adalah sigma kuadrat per delta kali epsilon kuadrat gitu. Sudah selesai ya video pembelajarannya. Saya akan melanjutkan ke soal-soal. 1. Contoh soalnya adalah, misal Y1 itu adalah statistik order 1 dari peubah acak berukuran N dengan distribusi yang memiliki PDF fx adalah expect eksponen minus x dikurang theta. Misal Zn adalah N kali 1 minus theta. Tentukanlah konvergen distribusi Zn. Oke.
Kita bikin diketahui satu itu sama dengan X1N. X1N ini adalah order statistik yang pertama. Ini adalah fungsi peluangnya. Zn adalah N kali 1 dikurang theta. Lalu ditanya adalah limit dari distribusi Zn ketika N menuju tak hingga. Seperti kita tahu, kita cari dulu nilai CDF. CDF dari Fx-nya. CDF-nya itu adalah Fx. Fxt dt. Fx-nya adalah karena dia lebih kecil daripada theta, maka dimulai dari theta. Theta sampai ke X dari E pangkat minus buka kurung T minus theta dt. Maka E pangkat theta, E pangkat minus T dari theta sampai dengan X integralnya. Maka adalah 1 dikurang E pangkat minus X dikurang theta. Maka CDF dari order statistik pertama adalah 1 dikurang 1 dikurang Fx Y1N. 1 pangkat N. Lalu, maka karena kita tahu tadi Fx-nya adalah 1 dikurang eksponen minus X dikurang theta, maka tinggal disubstitusi. Maka 1 dikurang buka kurung 1 dikurang E pangkat minus Y1 minus theta pangkat N. Satu coret tinggal 1 dikurang E pangkat minus ya, karena dikali aja. Berarti E pangkat minus N kali 1 dikurang theta. Ingat ya, tadi kan Zn sama dengan N kali 1 minus theta. Dengan teknik CDF, maka diperoleh Fzn. Zn, peluang dari Zn lebih kecil daripada Zn. Zn disubstitusi jadi N kali Y1 min theta lebih kecil daripada Z kecil N. Jika dia diinverskan menjadi Y1 lebih kecil daripada 1/N dikali Zn ditambah N kali theta. Ini kan sama dengan CDF ya, CDF dari Y1. Maka Y1 maka CDF dari 1/N kali Zn ditambah N kali theta. Tinggal disubstitusi aja dan nilai 1/N kali Zn tambah N kali theta ke fungsi ini, fungsi Y1 Y1. Maka diperolehlah nanti 1 dikurang E pangkat minus Zn. Maka ketika N-nya menuju tak hingga, maka dia akan tetap aja ya 1 dikurang E pangkat minus Z, di mana Z lebih besar daripada 0. Maka CDF dari Zn ketika N menuju tak hingga, dia analog dengan CDF dari eksponensial dengan derajat bebas beta sama dengan 1. Maka dapat disimpulkan Zn N Y1 dikurang theta akan konvergen dalam distribusi pada eksponensial 1.